Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alan Ratu. Saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek yang ada dalam hukum dagang internasional. Namun sebelum kita masuk dalam subjek-subjeknya, kita mulai dari awal dari hukum dagang internasional. Dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Maksud subjek hukum di sini adalah yang pertama, para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan yang kedua, para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Dalam subjek hukum dalam hukum dagang internasional ada 5. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi perdagangan internasional, yang ketiga adalah individu, yang keempat adalah perusahaan multinasional, dan yang kelima adalah bank. Kita mulai pertama dari negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dan sempurna di dalam hukum perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan yang pertama, negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia, misalnya WTO, UNCTAD, UNCITRAL, dan lain-lain. Ketiga, negara bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Contoh perjanjian seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and Navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan lain-lain. Yang keempat, negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Dalam posisinya ini, negara adalah salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional, yang artinya negara dengan perusahaan negaranya mengadakan transaksi dagang dengan negara lainnya. Semua transaksi perdagangan tersebut tunduk pada aturan-aturan hukum yang bentuk dan muatan pengaturannya bergantung pada jenis transaksi. Di mana ketika suatu negara bertransaksi dagang dengan negara lain, maka hukum yang akan mengaturnya adalah hukum internasional. Akan tetapi, ketika negara bertransaksi dengan subjek hukum lainnya, hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional dari salah satu pihak. Kita masuk pada imunitas negara. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan negara itu sendiri. Prinsip umum yang diakui adalah bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Dalam perkembangannya, konsep imunitas ini mengalami pembatasan. Minimal ada 4 pembatasan terhadap muatan imunitas suatu negara ini. Yang pertama, pembatasan oleh hukum internasional. Dalam bertransaksi dagang, hukum internasional meskipun mengakui imunitas negara ini, tetapi juga sekaligus membatasinya. Kedua, pembatasan oleh hukum nasional. Dalam hal ini, negara memiliki undang-undang imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara-negara asing yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau dengan warga negaranya. Yang ketiga, pembatasan secara diam-diam dan sukarela. Pembatasan ini dianggap terjadi manakala suatu negara secara sukarela telah menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketanya. Apabila pengadilan memanggil negara tersebut untuk menghadiri persidangan dan negara tersebut mematuhinya, maka negara tersebut dianggap telah dengan sukarela menanggalkan imunitasnya. Yang keempat, apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya, dengan demikian dapat dianggap bahwa negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke badan arbitrase yang dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Kita masuk pada subjek yang kedua, yaitu organisasi perdagangan internasional. Dalam dalam organisasi perdagangan internasional ada 2, yaitu yang pertama organisasi internasional antar pemerintah atau publik. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. Biasanya peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional kurang begitu signifikan.
Memang organisasi internasional membeli kebutuhan-kebutuhannya dari penjual atau procurement. Misalnya komputer, peralatan, kantor administrasi, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, organisasi internasional non-pemerintah. NGO atau Non-Governmental Organization atau disebut pula dengan LSM internasional, dibentuk oleh pihak pengusaha swasta atau asosiasi dagang. Peran penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya ICC atau International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional telah berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional. Kita masuk pada subjek yang ketiga, yaitu individu. Individu adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu dalam hukum perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. Biasanya individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal persons of a private law nature. Individu itu sendiri hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat. Karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya, tidak pada aturan hukum perdagangan internasional. Dia pun hanya dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasionalnya tersebut di hadapan badan-badan peradilan nasional. Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu atau dirugikan, maka yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya di kehadapan badan-badan association. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja suatu individu dapat mempertahankan hak-haknya berdasarkan suatu perjanjian internasional. Individu misalnya diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada negara berdasarkan Konvensi ICSID. Konvensi ICSID mengakui hak-hak individu untuk menjadi pihak di hadapan Badan Arbitrase ICSID. Namun demikian hak ini bersifat terbatas karena pertama, sengketanya hanya dibatasi untuk sengketa-sengketa di bidang penanaman modal yang sebelumnya tertuang dalam kontrak. Yang kedua, negara dari individu yang bersangkutan harus juga diisyaratkan untuk telah menjadi anggota Konvensi ICSID atau Konvensi Washington 1965. Persyaratan ini sifatnya mutlak. RI telah meratifikasi dan mengikatkan diri terhadap Konvensi ICSID melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Kita masuk pada subjek yang ketiga, yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNCs atau Multinational Corporation telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan kemampuan finansialnya, hukum perdagangan internasional berupaya mengaturnya. Pasal 2 Piagam Hak dan Pasal 2B Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara lain antara lain menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara. Pasal 2B Piagam antara lain berbunyi sebagai berikut. Transnational corporation shall not intervene in the internal affairs of a host state. Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal. Tidak jarang MNCs sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan ekonomi di suatu negara. Aturan-aturan yang mengontrol aktivitas MNCs memang perlu untuk menjembatani perbedaan kepentingan antar negara tuan rumah yang mengharapkan masuknya MNCs ke dalam wilayah negaranya dapat memberi kontribusi bagi pembangunan. Sementara MNCs bertujuan mencapai target utama perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, agar kedua kepentingan ini pada titik tertentu dapat bertemu, maka perlu aturan-aturan hukum untuk menjembataninya. Kita masuk pada subjek yang keempat, yaitu kelima. Maaf. Seperti individu atau MNCs, bank dapat digolongkan sebagai subjek hukum. Perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan. Yang membuat subjek hukum ini penting adalah yang pertama, peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Yang kedua, bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak mengenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Yang ketiga, bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.